Saya pada hari ketiga itu keluar darah dari sini. Nah, pada hari ketiga itu karena kecapean, karena mungkin nggak tahu saya itu apa kondisinya. Akhirnya saya oleh panitia disuruh pulang. Akan tetapi saya tidak mau pulang. Saya hanya begini saja panitia, Pak, saya beristirahat 1 jam saja. Tapi tolong jangan didiskualifikasi. Jadi pesannya begini, ini seperti yang saya sampaikan teman guru-guru, khususnya dalam mutakin, bahwa belajar itu adalah ibadah, prestasi adalah dakwah. Nah, jadi itu. Jadi belajar ini, kalaupun kita sudah tua, tetap wajib belajar. Karena belajar itu kewajiban. Prestasi dakwah. Jadi kita harus berprestasi, tapi bukan untuk dunia. Prestasi ini untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk sombong buat untuk apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ilham Maulani Channel, selamat berjumpa kembali dengan saya Ilham Maulani di acara yang terkenal, populer, cetar membahana sampai keluar angkasa. Apalagi kalau bukan acara ngopi, ngobrol Pak Ilham, ngopi, ngobrol penuh inspirasi, ngopi, ngobrol penuh informasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang kepala SMA berprestasi tingkat nasional. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Jenal Al-Furqon MPD, Kepala Sekolah SMA Al-Muttaqin Fode School Kota Tasikmalaya. Apa saja isi perbincangan saya dengan beliau? Mari kita saksikan liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Apa kabar Pak Jenal hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Jenal, pertanyaan pertama dari saya, Pak Jenal itu betul sekarang sebagai kepala sekolah SMA Al-Muttaqin ya? Ya betul, alhamdulillah saya masih diberi amanah sampai sekarang sebagai kepala di SMA Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya. Sejak tahun berapa Pak Jenal menjadi kepala sekolah? Kalau di SMA saya sejak 2011. 2011 sampai sekarang hampir 9 tahun. 9 tahun ya. Sebelumnya, sebelum di SMA Al-Muttaqin? Sebelum di SMA Al-Muttaqin saya pernah di SD, itu menjadi guru selama 6 tahun, 5 tahun, kemudian jadi kepala sekolah 4 tahun. Di SD juga di SD Al-Muttaqin. Kemudian pindah ke SMP, itu juga sama 5 tahun. 5 tahun. Di SMP 5 tahun, kemudian baru ke SMA 2011. Ya. Baik. Pak Jenal Al-Furqon, maaf saya bertanya tentang latar belakang ataupun riwayat pendidikan ini. Dari apakah mulai TK atau SD, silakan sampai perguruan tinggi ya? Gimana nih? Baik. Gini Pak Ilham dan sahabat pemirsa, bahwa saya ini berasal dari kampung nih, dari Ciamis. Jadi pada saat itu tidak pernah mengenal TK. Jadi yang ada adalah di Madrasah Diniyah pada saat itu ya. Nah, di Madrasah Diniyah, kemudian masuk di MI, Madrasah Ibtidaiyah, setara dengan SD atau setingkat dengan SD. Kemudian masuk ke SMP. Nah, dari SMP masuk ke SPG. Diterima di SPG itu Sekolah Pendidikan Guru. Nah, dari SPG kita mengambil S1 itu PAI di Darussalam, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Nah, itu ngambil jurusan tarbiyah dan beberapa aktivitas saya ikuti, mulai dari beberapa organisasi yang saya ikuti, mulai dari Pramuka, HMI, KNPI, dan beberapa organisasi. Alhamdulillah di situ kita membentuk sikap kepemimpinan. Ya, dan dari situ, dari Darussalam melanjutkan S2 di Unigal, Universitas Galuh Ciamis. Dan alhamdulillah tamat tahun berapa dari Unigal nih S2? Dari Unigal itu tahun 2008 ya, alhamdulillah. Pak Jenal, saya pernah mendengar bahkan melihat di berbagai surat kabar di Kota Tasikmalaya bahwa Pak Jenal pernah menjadi kepala sekolah SMA berprestasi tingkat nasional
Itu pada tahun berapa, Pak Jena? Oh iya, itu saya 2017. 2017. Ya, 2017. Juara berapa itu? Di nasional itu juara. Jadi ceritanya begini, Ya. sangat menarik sekali ini ya, ini ya film ya. Diceritakan dari mulai perjalanan awal sampai ke tingkat nasional. Jadi ceritanya itu adalah saya tidak menduga pada saat itu saya oleh teman-teman kepala sekolah di Kota Tasikmalaya ya lolos seleksi di Kota Tasikmalaya melalui MKKS menjadi mewakili Kota Tasikmalaya. Pada saat itu saya baru 6 bulan selesai operasi jantung. Operasi jantung ya. Nah, jadi pada saat itu saya ragu-ragu apakah saya ini mampu atau tidak. Kenapa? Karena kondisi fisik masih pemulihan. Jadi saya itu operasi jantung itu ada yang diganti itu ya. Pak Ilham itu ini tasyakur binimat saja. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman bahwa jantung saya itu ada yang diganti itu katupnya atau klepnya sama pembuluh darah besar. Jadi operasi besar pada saat itu. Nah, 6 bulan kemudian saya mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi tingkat kota tingkat kota dan alhamdulillah masuk. Kemudian tingkat provinsi alhamdulillah juga lolos itu, dan dari tingkat provinsi itu dibina alhamdulillah oleh Bapak pengawas. Saya masih ingat oleh Pak Haji Krisna yang selalu membina saya gitu ya. Alhamdulillah terima kasih Pak Haji, Dr. Haji Krisna, dan juga support dari teman-teman kepala sekolah memberikan masukan dan masuk ke tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional kan diikuti oleh kurang lebih 34 peserta tiap provinsi gitu kan. Sesuai dengan provinsinya ya. Sesuai dengan provinsinya itu ya. Ini sangat menarik, saya di luar dugaan pada waktu itu. Jadi saya tidak menyangka di tingkat provinsi pun tidak menyangka bahwa saya akan menjadi juara. Boro-boro tingkat nasional gitu. Tapi itulah kehendak Allah. Itu hadiah, saya pikir ini hadiah dari Allah. Setelah saya dioperasi yang pada saat itu hampir saja putus asa karena menghadapi operasi itu sangat berat bagi saya jantung itu. Tapi itulah Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi gitu ya. Nah oleh karena itu sakit itu alhamdulillah menjadi motivasi bagi saya untuk sembuh dan untuk berprestasi. Nah alhamdulillah tingkat nasional kita menjadi dapat juara ketiga. Juara ketiga. Luar biasa ini. Luar biasa, juara ketiga kepala sekolah SMA berprestasi tingkat nasional. Pada saat tingkat nasional itu ada berapa tahap Pak Jena? Mungkin ada uji wawancara atau presentasi dan sebagainya. Jadi di tingkat nasional itu ada tes tulisnya, ada tes tulis, ada wawancara, ada psikotes, dan terakhir ada presentasi best practice. Di Jakarta gitu ya? Ya di Jakarta. Di Kemendikbud atau di sebuah hotel biasanya? Di hotel, saya di hotel. Saya lupa lagi itu nama hotelnya. Gitu. Tapi itu jadi ada satu hari di hotel, satu hari di kementerian begitu. Itu hanya kalau lomba baik itu guru maupun kepala sekolah berprestasi. Ada karya tulis yang disusun oleh peserta. Oh iya, betul. Apa karya tulis yang Pak Jena presentasikan pada saat itu? Yang saya tulis pada saat itu adalah pengalaman di sekolah di SMA, yaitu judulnya Strategi PAS dalam Menumbuh Kembangkan Budaya Riset. PAS itu gimana? PAS itu adalah Patonah, Amanah, Sidik, dan Tabligh. Jadi itu bagaimana sifat Rasul diturunkan dalam menumbuh kembangkan budaya riset. Itu. Kenapa harus ada budaya riset? Nah ini yang menarik bagi saya karena memang kebetulan di sekolah kami itu di SMA Mutakin digalakkan menjadi khas keunggulan agar anak-anak melakukan riset. Nah kenapa mengambil fasnya? Nah saya lihat, saya pelajari bahwa dalam diri Rasulullah itu, dalam sifat Rasulullah kan harus cerdas, harus amanah, harus sidik, harus tabligh. Nah, bagaimana sifat-sifat ini, sifat yang dimiliki oleh seorang peneliti itu harus cerdas. Dia itu harus teliti, harus jujur apa yang diteliti, tidak boleh bohong. Jadi kalau penelitian A ya katakan A. Bayang kalau seorang peneliti tidak jujur, maka hasilnya akan menyesatkan orang. Kemudian terakhir, hasil penelitian ini kan harus disampaikan, tabligh. Nah, jadi itulah diturunkan dari sifat Rasulullah, dari Patonah, Amanah, Sidik, dan Tabligh diturunkan ke dalam karakter seorang peneliti. Nah gitu ya. Karya tulis itu ketika di tingkat kota juga itu ya sama? Ya sama, dari tingkat kota, jadi konsisten tingkat kota. Cuman ada perbaikan sedikit-sedikit. Jadi tingkat kota ada kekurangan, perbaiki. Di tingkat provinsi itu sampai 3 kali kita diperbaikinya gitu ya, karena
setelah lolos di tingkat provinsi, dibina di tingkat provinsi, diperbaiki lagi. Ya, revisi. Iya. Itu juara 3 kepala sekolah SMA berprestasi tingkat nasional. Apa perasaan Pak Jenal pada saat itu ketika diumumkan menjadi juara 3 itu? Pada saat diumumkan saya justru malah tidak menyangka, saya duduk di belakang. Saya tidak mau, kenapa? Karena yang pesaing kita itu kan itu sekolah-sekolah unggulan di tingkat dari Jakarta, dari Bali, dari mana-mana gitu. Wah, itu hebat-hebat. Iya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan masuk. Boro-boro 3 besar. Saya menjadi peringkat 6 saja tidak menyangka. Harapan tidak menyangka. Tapi saya sudah ada perasaan itu ketika presentasi. Nah, ketika presentasi itu kelihatannya pertama yang kita presentasikan itu kenyataan. Dibuktikan dengan daya dukung fisik, ini buktinya fotonya segala macamnya. Terus yang kedua itu menarik juri, menarik perhatian. Kenapa? Karena di SMA ini budaya riset itu. Kenapa kok harus riset di SMA? Pemikiran saya, karena mereka mau masuk ke perguruan tinggi, harus dibekali bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Terus mereka harus menulis. Nah, inilah yang barangkali budaya ini yang harus tumbuh kembangkan. Ketika wawancara, tes tulis, presentasi, kan pasti ada perasaan, maaf ya kalau dikatakan ada perasaan duka dan sukanya nih. Atau ketika mengikuti perlombaan tersebut dari tingkat kota, provinsi maupun nasional, itu pasti ada perasaan suka dan dukanya. Barangkali ada nggak perasaan duka atau kesulitannya? Ini yang menarik begini. Yang menarik, saya itu agak nakal sedikit ini. Jadi kan ketika mau masuk ke provinsi, salah satu syaratnya itu adalah harus ada keterangan sehat dari dokter. Nah, ini saya masuk ke sebuah puskesmas tidak diberi karena baru selesai operasi. Jantung itu tidak berani ini. Nah, di jalan saya berangkat saja. Di jalan ada puskesmas buka. Saya datang ke situ. Bapak mau apa ke sini? Saya mau diperiksa, mau lomba, mau minta surat keterangan sehat. Bapak sehat diperiksa. Qadarullah, saya diberi pada waktu itu malah keterangan dokter sehat. Alhamdulillah. Suka itu yang menarik di tingkat nasional saya itu. Jadi kan itu kurang lebih 1 minggu lombanya itu. 1 minggu itu ya. Di hotel dan di Kemendikbud itu 1 minggu, siang malam itu. Tesnya itu siang malam itu. Jadi sebetulnya memang mental itu harus betul-betul siap. Saya pada hari ketiga itu keluar darah dari sini. Nah, pada hari ketiga itu karena kecapean, karena mungkin nggak tahu saya itu ada apa kondisinya. Akhirnya saya oleh panitia disuruh pulang. Akan tetapi saya tidak mau pulang. Saya hanya begini saja panitia, Pak, saya beristirahat 1 jam saja. Tapi tolong jangan didiskualifikasi. Kata dokter, oke, saya beri 1 jam, tapi kalau Bapak tidak sehat, pulang saja, istirahat. Kami tidak bertanggung jawab. Saya bilang, kami tidak akan menuntut, karena ini kehendak saya. Tapi alhamdulillah setelah diberi obat, terus istirahat 1 jam, saya bisa ikut lagi. Nah, jadi karena memang semangat itu yang saya ini berangkat diberi amanat oleh tingkat kota, tingkat provinsi, tidak boleh mundur. Nah, oleh karena itu, jadi itu yang buat semangat saya. Alhamdulillah semangat itu mengalahkan rasa sakit. Nah, begitu ya. Nah, itu yang paling menarik. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Paling berkesan ya. Paling berkesan itu. Dan nah, suka dukanya ya kita kan bekerja siang malam. Nah, itu siang malam. Padahal dalam kondisi lemah sampai istri saya itu ke sana menengok, teman-teman guru ada yang menungguin di situ karena takut saya drop, begitu khawatir. Tapi Allah menentukan lain. Nah, sehingga ketika diumumkan itulah saya menangis di luar dugaan gitu ya. Jadi antara bahagialah, terima kasih ya gitu ya. Dan pengalaman yang sangat menarik. Dan itu yang special moment lah. Special and unforgettable moment ya. Jadi momen yang khusus dan tidak bisa dilupakan. Yang tidak bisa dilupakan, ya betul. Kembali ke lomba tadi Pak Jena, baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Apa motivasi Pak Jena mengikuti lomba itu? Saya itu tidak punya motivasi apa-apa awalnya. Air mengalir saja, ikut saja begitu. Ikut saja ya, karena memang setiap SMA di kota harus ikut itu saja ikut. Saya hanya ingin ini ada karya kami di sekolah ya ini harus kita mudah-mudahan menjadi amal baik gitu aja. Mudah-mudahan kita akan menyampaikan kebaikan diikuti oleh teman-teman yang lain.
Hanya itu saja, tidak punya motivasi yang tidak punya motivasi sama naik pangkat kan tidak mungkin naik pangkat. Jadi saya tidak punya itu saja. Tapi di luar dugaan, alhamdulillah itu saya diberi hadiah untuk belajar di Thailand. Alhamdulillah. Jadi kami para juara itu ditawari, pada waktu itu saya ditawari ke Australia 1 bulan. Pada waktu itu saya tidak, pertama kemampuan bahasa saya sangat kurang bahasa Inggris. Yang kedua di Australia itu berdasarkan informasi dari kementerian itu cuacanya -7. Nah, jantung saya tidak kuat. Akhirnya saya mengundurkan diri. Nah, akhirnya saya tawari ke Thailand. Nah, saya kalau ke Thailand kan relatif sama lah di Asia, sama. Negara ASEAN Asia. Jadi kita ngambil di Thailand saja. Berapa lama di Thailand? Di Thailand itu 1 bulan, Pak. Jadi itu hadiah untuk juara 1 sampai 3 atau sampai Jadi itu ya, jadi ada di Thailand ini juara 1. Jadi berbagai kejuaraan. Ada guru-guru yang terbaik dikirim ke ya, ada program presiden pada waktu itu. Ya. Salah satunya adalah ke Thailand. Nah, gitu ya. Sekarang saya menuju ke Thailand. Oh iya, Thailand gimana? Apa yang dilakukan Pak Jena dan kawan-kawan di Thailand ini? Di Thailand ini belajar. Jadi bukan jalan-jalan ini. Iya, betul. Nah, ini saya di Thailand ini, Pak Ilham, pertama ini dukanya dulu saya cerita. Iya. Saya kan tidak kuat mengangkat. Jadi direkomendasikan oleh dokter itu saya hanya boleh mengangkat 2 kilo. 2 kilo. 1 kilo kiri, 1 kilo kanan. Itu kan coba bawa koper, Pak. Iya, betul. Itu saya itu bawa koper. Tapi alhamdulillah teman-teman itu selalu membantu saya. Itu yang. Jadi saya cerita kondisi saya, tapi alhamdulillah. Jadi bukan ingin dikasihani karena memang kemampuan saya seperti itu. Nah, di Thailand ini yang menarik bagi saya itu mereka disiplin. Jadi kita belajar itu di Siameo. Di Siameo ini adalah organisasi perkumpulan Kementerian Pendidikan. Itu di Siameo, di situ saya masih ingat itu dibimbing, itu ketuanya Pak Gatot. Ya, di situ di Siameo itu jadi belajar bagaimana itu menjadi pemimpin. Jadi leadership school di situ ya. Leadership school di situ. Pagi-pagi sampai jam 5 kita belajar. Malamnya kita mengerjakan jurnal. Jurnal. Jadi itu sampai ada yang tidak lulus. Jadi kalau dia tidak disiplin, tidak lulus. Jadi kita diberi kesempatan itu Sabtu Minggu untuk mengunjungi sekolah. Mengunjungi sekolah-sekolah gitu ya. Jadi tentang kepemimpinan terutama. Pemimpinan. Ya, jadi yang diajari itu bagaimana jadi ini ada manfaatnya belajar di Thailand dengan era pandemi sekarang. Jadi dulu disampaikan bagaimana kita video conference melalui Webex, diajarkan. Jadi pada waktu itu belum diajarkan Zoom itu, jadi Webex. Nah, kita coba pakai Webex. Tapi ini, dulu yang kita ajarkan ini bagaimana menghemat anggaran, menghemat biaya melalui video conference. Jadi pada waktu itu sudah dipelajari. Terus yang berikutnya adalah ini bagaimana meningkatkan kemampuan guru-guru untuk menghadapi abad ke-21. Nah, terutama agar melek teknologi. Nah, dengan pandemi ini, kita kan dipaksa ini untuk akrab dengan teknologi. Kesempatan. Jadi itu manfaatnya yang dulu dibekali di sana sekarang termanfaatkan. Pas gitu ya. Sesuai dengan apa yang dipelajari. Thailand ya. Gitu. Pak Jena, sebagai Kepala SMA Al-Muttaqin Fude Suko Kota Tasikmalaya, tentu kan tayangan ini didengar oleh guru-guru dan para kepala sekolah. Baik yang ada di kota, di Provinsi Jawa Barat maupun di negara kita di Indonesia. Kira-kira apa pesan kepada para guru dan kepala sekolah berkaitan dengan menjadi kepala sekolah atau menjadi sosok yang terus menerus untuk meningkatkan prestasi. Apa kira-kira pesannya kepada mereka, Pak Jena? Jadi pesannya begini, ini seperti yang saya sampaikan teman guru-guru khususnya dalam Muttaqin, bahwa belajar itu adalah ibadah, prestasi adalah dakwah. Nah, jadi itu. Jadi belajar ini, kalaupun kita sudah tua, tetap wajib belajar karena belajar itu kewajiban. Prestasi dakwah. Jadi kita harus berprestasi tapi bukan untuk dunia. Prestasi ini untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk sombong buat untuk apa-apa. Itulah yang buat motivasi. Dan kebetulan pada waktu itu tema di kementerian itu adalah guru mulia karena karya. Ini sangat menarik. Jadi makanya kita harus berkarya terus.
Nah, maka akan menjadi guru mulia. Bukan karena apa-apa kita dihargai oleh orang lain, itu karena karya kita. Nah, maka pesan saya kepada guru-guru, kepada teman-teman kepala sekolah, mohon maaf ya kita harus terus berkarya, berinovasi untuk kemajuan bangsa dan agama kita. Baik, berikutnya ke interaksi antara Bapak sebagai kepala sekolah dengan para guru nih di SMA Al-Mutakin, Pak Jena. Bagaimana Bapak menciptakan sebuah harmonisasi antara kepala dengan para guru? Sebab kadang-kadang ada juga kepala yang menganggap sebagai atasan yang tidak ingin dekat dengan para guru. Tetapi saya yakin dan saya mendengar dari beberapa guru, komunikasi dan interaksi Pak Jena dengan para guru ini sangat baik, bahkan sangat akrab. Itu bagaimana bisa seperti itu, Pak Jena? Jadi memang yang paling penting itu kan dalam kepemimpinan ini human relations. Nah, itu yang paling penting inti dari kepemimpinan yang pernah saya pelajari di organisasi. Dan ini memang sangat penting karena dengan komunikasi semua masalah bisa selesai. Oleh karena itu, alhamdulillah kami tidak ada jarak dengan teman-teman. Bahkan kami kepada guru-guru begini. Jadi jangan ada gibah di antara kita. Kalau ada masalah sampaikan. Baik melalui telepon, WA ataupun langsung. Kita lebih senang langsung diskusi kalau ada masalah, ada ketidaksukaan. Sebab kalau di sebuah lembaga sudah ada gibah, ada fitnah, hancurlah. Nah itu, jadi itu kuncinya kita membangun saling kepercayaan. Jadi saya tidak ada jarak dengan teman-teman, dengan guru-guru. Toh saya juga guru, nanti juga akan jadi guru lagi, teman jadi kepala sekolah itu. Nah sehingga itu kan roda berputar. Alhamdulillah itu saya dengan teman-teman. Saya ini ada cerita sedikit, Pak Ilham. Nah ini ada cerita. Suatu saat ini ada, sangat pasti kan gesekan ada saja dengan guru gitu. Nah, ada yang menarik. Saya tapi bukan waktu di SMA ini, jadi pernah menarik begini. Kan ada guru yang misalkan itu berbeda pendapat dengan saya. Kan kalau pernah berbeda pendapat kan biasanya ada kurang bagus tuh hubungannya. Ini saya punya bagaimana mencairkan suasana. Ya kan begitu ya. Bagaimana guru akan memulai gengsi, malu, saya akan mulai sebagai kepala gengsi. Tapi saya berpikir semalaman ini bagaimana agar saya dengan guru ini baik. Akhirnya saya cari kapan dia lahir. Orang biasanya kalau disentuh perasaannya itu akan apa ya? Akan baik, akan cair. Saya langsung saya kirim WA. Ibu selamat bertambah usia, mudah-mudahan lebih berkah, lebih dewasa dalam menghadapi masalah. Di luar dugaan, besoknya langsung menyapa saya. Jadi apa? Ini adalah yang menarik bagi saya, Pak Ilham. Strateginya, nah ini. Jadi bagaimana trik kita sebagai pimpinan tidak harus kapan kita harus mengalah, kapan kita harus tegas, itu intinya lah barangkali. Baik, Pak Jena, kan prestasi SMA Al-Mutakin baik siswa, guru, apalagi Pak Jenanya ini bukan hanya di tingkat kota ya Pak Jena ya, di tingkat provinsi juga, anak-anak juga pernah di tingkat nasional Pak Jena ya. Alhamdulillah, yang terakhir jadi anak-anak ada yang tingkat nasional. Kemarin terakhir anak-anak mewakili Indonesia untuk ikut lomba penelitian di Brazil. Alhamdulillah. Ini sudah tingkat internasional ya, hanya baru sampai semifinal saja. Jadi anak Al-Mutakin ini di Brazil sampai semifinal, jadi belum jadi juara. Tapi dari Indonesia itu mewakili Indonesia. Itulah jadi yang tadi ada kaitannya yang saya katakan strategi PAS dalam menumbuhkan budaya riset. Jadi ini KIR karya ilmiah remaja dilombakan di tingkat internasional. Itu salah satunya gitu ya. Meskipun sampai semifinal ini sebuah prestasi yang membanggakan ya Pak Jena. Selamat dan sukses nih Pak Jena ya. Amin. Kemudian Pak Jena kan kepala sekolah SMA. Apa nih pesan-pesan kepada anak-anak SMA berkaitan dengan dunia pendidikan yang terjadi pada saat ini ataupun di masa revolusi industri 4.0 ini? Baik. Apa nih? Ini ada pesan buat generasi muda, wabil khusus buat anak-anak SMA. Jadi kita ini sedang menghadapi industri 4.0. Bahkan di Jepang sudah industri 5.0 gitu kan. Nah ini bagaimana keterampilan yang harus kalian, baik keterampilan komunikasi, keterampilan bekerja sama atau kolaboratif. Terus apalagi ada 4C itu creative thinking dan critical thinking. Nah ini 4C ini harus dimiliki oleh anak-anak.
bagaimana ke depan itu kan orang akan maju, bisa diterima kalau komunikasinya bagus. Dia berpikir positif dan itu barangkali, dan berpikir kreatif. Oleh karena itu pesan saya buat anak-anak SMA, belajar terus, pantang menyerah, karena tantangan di masa depan itu akan lebih berat. Nah, jadi belajar dari sekarang, investasi dari sekarang untuk masa depan yang lebih gemilang. Iya, betul, Pak Jenal. Sebelum kita tutup perbincangan atau obrolan yang sangat menarik ini dan menginspirasi Pak Jenal, mungkin dari Pak Jenal ada closing statement, ada pernyataan penutup begitu. Silakan, mau singkat padat maupun ya lebih dari singkat juga silakan Pak Jenal. Saya penutupnya begini aja lah Pak Ilham, tidak begini. Jadi mari kita kembangkan dunia pendidikan kita agar lebih bagus. Jadi saya pernah membaca buku karangan Jauddin Sardar yang sangat menarik, ini sering saya kutip Pak Ilham. Sekarang adalah masa lalu dan masa yang akan datang ditentukan oleh masa sekarang. Gitu. Nah, jadi intinya, jadi kita untuk melihat bangsa kita lebih maju tentu ditentukan oleh dunia pendidikan yang ada pada saat ini. Itu intinya. Pak Jenal, terima kasih banyak atas wawancara yang sekali lagi yang bermanfaat, menginspirasi dan mencerahkan bagi kita sebagai kepala sekolah, kemudian bagi para guru dan bagi para siswa. Ini wawancara sekitar 25 menit Pak Jenal, 25 menit yang sangat berharga ini saya kira. Terima kasih Pak Jenal atas kebaikan dan kesediaan dalam wawancara ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ilham, sama